warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel Bangor Official. Oke guys, kalian juga bisa like, comment, subscribe. Bahkan juga kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kamu. Oke, baik, gue bakal cerita, gue juga bakal berbagi pengalaman gimana sih tentang pekerjaan gue sehari-harinya, gimana sih. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang pengen gue jawab satu persatu hari ini. Oke guys, langsung aja tanpa menunggu waktu lama, gue bakal baca ini pertanyaannya. Yang pertama, tugas pokok. Baik, gue bakal jawab berdasarkan kenyataan. Tugas pokok seorang penjaga palang pintu perlintasan kereta api: mengamankan perjalanan kereta api dengan cara menutup palang pintu perlintasan sebelum kereta api lewat dan membukanya kembali setelah kereta api lewat, lengkap semboyan 21. Jadi gini guys, kita tutup pintunya sampai benar-benar aman dan gak ada kendaraan satupun, baik motor, mobil, sepeda, becak, truk, apapun itu jenisnya, dia harus benar-benar free, bebas, gak ada yang mengganggu perjalanan kereta api. Setelah saya sebagai seorang petugas memastikan begitu aman, baru kereta itu dapat dilalui. Oke, next, pertanyaan yang kedua. Suka dan duka. Waduh, ini banyak dukanya nih kayaknya. Nggak juga sih, suka dan duka. Baik, gue bakal jawab. Gue mau jawab yang dukanya dulu. Duka seorang penjaga palang pintu perlintasan, ya kalau dukanya ketika nutup pintu, keretanya agak lama, karena juga frekuensi keretanya mulai padat, jamnya mulai sibuk, otomatis keretanya mulai banyak. Kadang pemakai jalan ini nih nggak sadar gitu. Secara nggak langsung kan nyawanya mereka itu kan gua selamatin gitu loh. Tapi banyak yang remehin, kayak banyak yang, woi, nutup pintu lama banget sih lo. Ya, mulailah bahasa-bahasa kebun binatang dibawa. Yang kedua, itu banyak sih. Kadang kalau mereka nggak terima, mereka juga bisa nempong tuh pakai batu. Kalau udah benar-benar kesel, kadang nggak pakai botol aqua. Itu sih dukanya yang selama ini gue jalanin. Kalau buat suka sendiri ya, gue bener-bener seneng, gue bener-bener bangga ketika pemakai jalan ini benar-benar mematuhi aturan yang berlaku gitu loh saat berkendara di perlintasan kereta api. Itu sih yang paling gue suka. Gue respect aja sama orang-orang yang mematuhi peraturan. Pertanyaan ketiga, kalau mau sholat dan buang air besar gimana? Aduh, ini pertanyaan yang baik dan bagus benar. Ini pertanyaan yang benar-benar bagus sih menurut gue. Pertanyaan ini langsung gue jawab ya. Ya kalau mau sholat dan BAB, kita ini kan punya jadwal, yaitu GAPK. GAPK adalah grafik perjalanan kereta api, dan di situ ada perjalanan kereta dan nama-nama keretanya sudah terjadwalkan dengan baik. Nah, gue juga punya atasan guys, yaitu namanya PPKA, pengatur perjalanan kereta api. Gue bakal ngubungin PPKA. Gue bakal tanya PPKA di sela-sela waktu ini padat atau enggak nih. Kereta kan punya jadwalnya masing-masing. Gue bakal tanya, gue bakal konfirmasi kalau gue mau buang air besar atau gue mau sholat, ini radius waktunya ini berapa menit gitu, kosongnya berapa menit, entah 5 atau 10 menit, itu kita tanya. Kalau PPK menjawab bisa lebih nih, kurang lebih 5-10 menit kosong nih, ya udah kita bilang kita mau izin sholat atau kita mau buang air besar. Gitu guys. Buat pertanyaan yang keempat, hal yang disukai waktu dinas. Waktu dinas ya, kalau gue pribadi sih suka yang lihat pengendara tuh bener-bener bener-bener mematuhi peraturan yang ada selama di perlintasan kereta api. Jadi intinya gue sangat menghargai itu, karena angka itulah yang menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang. Oke. Yang kelima, hal yang tidak disukai waktu dinas. Ini banyak banget yang pengen gue sampaikan sebenarnya, jujur. Hal yang
tidak disukai waktu dinas itu, kalau kita udah nutup pintu, terus tiba-tiba aja ada orang yang angkat pintu, terus nerobos tuh kayak sok pahlawan gitu, pengen dibilang apalah sama orang. Padahal kenyataannya itu merugikan diri sendiri dan keluarga. Kalau sampai terjadi apa-apa, siapa yang repot? Loh, sedangkan peraturan itu sudah dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Pasal 124. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya, memakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Mau nggak mau, urgen nggak urgen, kayak contohnya pemadam kebakaran atau presiden mau lewat, ya itu mau nggak mau harus kita taati gitu. Perjalanan kereta api ini harus kita dahulukan. Itu sih hal yang tidak disukai waktu dinas, kalau ada para pengendara yang masih aja nekat buat nerobos palang pintu perlintasan, karena resikonya sangat berat. Waduh, kalau amit-amit nauzubillah, kalau sampai dia ketabrak kereta, jangan sampai, nauzubillah min dzalik, pokoknya jangan sampai. Dan terakhir, nggak terakhir nih, masih ada jam kerja. Kalau jam kerja itu gua dinas dibagi 3 shift, 8 jam kerja. Untuk liburnya sendiri pun kita 62, 6 hari kerja, 2 hari libur. Dan buat pertanyaan terakhir nih, ada pesan. Oke. Ya, pesan gue pribadi, gue pengen banget masyarakat di bawah sini tuh bener-bener sadar arti keselamatan saat di perlintasan kereta api. Jangan pernah menganggap remeh peraturan yang sudah dibuat. Karena peraturan yang sudah dibuat ini untuk ditaati, bukan untuk dilanggar.